Haleluya, haleluya, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, senang bisa bertemu walaupun lewat video. Dan saya percaya kehadiran Tuhanlah yang membuat esensi dari ibadah kita ini berarti. Nah, ibadah seperti sekarang ini bukan baru pertama kali terjadi. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 11 bagaimana Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu dalam pertemuan itu hadirat Tuhan dimanifestasikan dan semua orang penuh dengan roh. Tapi ada dua orang yang tinggal di rumah namanya Eldad dan Medad. Mereka juga ikut kepenuhan di rumah dan ada seorang berlari-lari kepada Musa dan berkata, Eldad dan Medad juga dilawat oleh Tuhan. Kemudian Yosua berkata, suruh mereka berhenti. Lalu Musa berkata, kalau semua orang Israel bisa menjadi nabi itu luar biasa. Artinya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi hanya di gedung, kuasa Tuhan tidak dibatasi hanya di satu tempat, tapi roh Tuhan ada di mana-mana. Ingat Mazmur 139, kemana aku bisa menjauhi rohmu ya Tuhan? Jika aku naik ke langit, engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, di sana pun engkau mendapati aku. Bahkan jika aku memberikan tempat tidurku dalam dunia orang mati, di sana pun engkau ada. Mungkin keadaan kita seperti dalam dunia orang mati, tapi jangan takut, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hanya sekedar mengingatkan saudara khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan, bahwa Tuhan tidak tunggu di luar persoalan kita, tapi Tuhan ada di dalam persoalan kita. Ingat peristiwa dapur api yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan, maka konsekuensinya mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Raja yang membuat perintah dan memasukkan mereka ke dalam dapur api menjadi kaget dan bingung karena ada 3 orang yang dilemparkan, tetapi di dalam dapur api itu ada 4 orang yang berjalan dengan bebas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, api itu tidak memakan, menghabiskan, menghanguskan atau membunuh mereka. Hanya api itu memutuskan ikatan-ikatan yang mengikat mereka, karena sebelum mereka dicampakkan ke dalam dapur api, Raja memerintahkan untuk mengikat mereka. Lalu begitu mereka ada di dalam dapur api, mereka berjalan dengan bebas. Semua persoalan, semua pergumulan, semua masalah ini tidak akan membunuh kita, tapi hanya membebaskan, melepaskan semua ikatan yang mengikat kita, sehingga kita boleh punya satu kebebasan yang luar biasa di dalam roh kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Dan yang paling luar biasa, Tuhan tidak tunggu di luar dapur api, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam dapur api. Tuhan tidak tunggu di luar persoalan ini, Tuhan tidak tunggu di luar bencana atau wabah virus corona ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan itu cukup bagi kita untuk bisa menikmati perlindungan dari ganasnya virus ini, dari ganasnya api yang harus menghanguskan Sadrak, Mesak, Abednego. Dan lewat peristiwa itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini menjadi kabar baik buat kita semua untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi intinya kita harus punya percaya dan keyakinan penuh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Matius pasal 28, pasal yang terakhir dari Injil Matius, Tuhan memberikan pesan dan perintah yang luar biasa. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkan semuanya yang sudah aku ajarkan kepada kamu. Ada kalimat yang sangat menguatkan kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini alam masih ada, gunung masih di tempatnya, Gunung Dofonsoro, kayu pulau, kayu batu masih di tempatnya. Sedangkan dia pindah pun, Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak dari kita semua. Haleluya. Saya percaya lewat penyampaian firman Tuhan ini, semua kita akan dibaharui kekuatan, semua kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan saya tahu Tuhan sementara mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kadang kita tidak melihat Tuhan, tapi tidak berarti Tuhan tidak berada bersama-sama dengan kita. Kadang kita tidak merasakan Tuhan, tetapi tidak berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Seperti saudara tidak bisa melihat udara, tapi
saudara bisa merasakan bahwa udara itu ada. Seperti saudara tidak bisa melihat angin, tapi saudara bisa melihat dampak yang ditimbulkan oleh angin. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bukan karena bulu-bulu kuduk merinding, ya, bukan karena kita rasa ada sesuatu yang supra alami. Saudara rasa atau tidak rasa, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia hadir, bukan karena kita rasa. Itu cuma salah satu, bukan satu-satunya. Itu cuma salah satu manifestasi kehadiran Tuhan. Kalau saudara punya bulu kuduk merinding, tapi itu bukan satu-satunya. Entah saudara rasa atau tidak rasa, Dia ada karena Dia ada sebab janjinya. Dan janjinya pasti ya dan amin. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Baik, saya akan masuk pada pesan firman Tuhan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama, yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14 di bawah sebuah judul yang luar biasa atau perikop yang luar biasa, Yesus berjalan di atas air. Saudara, air ini bicara tentang badai, masalah. Saudara masih ingat khotbah yang saya sampaikan di dalam Injil Mazmur pasalnya yang ke-29, suara Tuhan di atas badai, suara Tuhan di atas air bah, suara Tuhan membuat rusa betina beranak di padang gurun, suara Tuhan membuat pohon aras Libanon, pohon yang kuat tumbang. Artinya suara Tuhan itu ada di atas segalanya. Mari kita lebih banyak dengar suara Tuhan, karena suara Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Suara Tuhan itu bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung dalam Matius 17, maka ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Hari-hari ini telinga kita harus dicondongkan untuk banyak mendengar tentang Tuhan, banyak mendengar tentang kabar dari surga, sebab suara Tuhan di atas segalanya. Semua badai pasti akan berlalu, semua wabah ini pasti akan selesai. Saya selalu menyampaikan bahwa masalah ada expirednya, tetapi kasih setia Tuhan tidak ada expirednya. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mazmur 84, sekalipun melewati lembah baka, artinya kita pasti lewat masalah ini. Artinya kita pasti melewati semua persoalan. Dan saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus berjalan di atas air. Dan karena kita ada di dalam Tuhan, kita pun berjalan di atas persoalan. Bukan tenggelam di dalam persoalan, bukan hancur lewat persoalan. Saudara mungkin bertanya, bagaimana saya tenggelam dengan persoalan? Yang saudara renungkan tiap hari, corona, pergi tidur dengan ketakutan, begitu sedikit demam, jangan-jangan saya sudah terjangkit. Saudara sudah tenggelam, tetapi kita berjalan di atas segalanya. Perlindungan Tuhan jauh lebih hebat dari segalanya. Mari setiap hari berkata buat diri kita, aku dilindungi Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Mari ulangi sekali lagi, aku dilindungi Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Ucapkan ini setiap hari dan ini akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini saya ingin menyampaikan pesan yang luar biasa,
bahwa ada satu pribadi yang sementara mendatangi kita di tengah-tengah geloranya persoalan, di tengah-tengah badai yang luar biasa. Pribadi itu namanya Yesus. Dia datang. Pribadi itu namanya Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus itu cukup bagi kita untuk menikmati kemenangan. Ketika Tuhan hadir di Kana, air berubah menjadi anggur. Saya percaya hari ini Tuhan juga mengubah ketakutan kita menjadi pengharapan. Tuhan mengubah masalah kita menjadi berkat. Tuhan mengubah sakit penyakit kita menjadi kesembuhan. Dia tetap sama. Kitab Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia mendatangi murid-murid yang kesusahan menghadapi ombak dan gelombang, hari ini pun dia sementara mendatangi saudara dan memberikan kita kemenangan. Nah, yang akan saya sharingkan dan akan saya tekankan itu pada ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa inilah saat di mana ekonomi hancur, seperti murid-murid berkata ini hantu. Ini saatnya di mana banyak orang akan mengalami kebangkrutan. Tetapi saya mau sampaikan buat saudara satu pesan yang luar biasa, bahwa ini saatnya revival terjadi. Ini saatnya kebangkitan terjadi. Ingat, lewat dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego mendapat posisi tinggi. Lewat gua singa, Daniel mendapat posisi yang tinggi. Dan saya percaya lewat semua persoalan ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahwa Tuhan akan angkat kita ke level yang lebih tinggi. Saya percaya itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya mari mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan datang untuk menolong kita. Dan ayat yang ke-27 ini luar biasa. Tenanglah. Saudara, tenang bukan karena kita punya kemampuan mengkonsentrasikan pikiran. Tenang di sini bukan karena kita punya kemampuan untuk fokus pada diri, tapi tenang di sini karena kita fokus kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kata kitab Mazmur. Dan hari ini bukan saudara yang mendekat kepada Tuhan, Tuhan yang mendekat kepada saudara. Tenanglah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian pasal 3 mencatat mereka menjadi takut. Ada takut, ada ketakutan, dan ada menjadi takut. Dan menjadi takut ini yang paling bahaya. Saya berikan ilustrasi, ada coklat, ada kecoklatan, dan menjadi coklat. Kalau ada coklat, saudara mungkin punya sebagian coklat di dompet atau di tas atau di saku, silver queen misalnya, menjadi atau kecoklatan itu warnanya berubah menjadi coklat. Tetapi kalau menjadi coklat artinya seluruh hidup saudara adalah coklat. Ketika orang menjilat rambut saudara rasa coklat. Ketika orang menjilat bagian manapun di tubuh saudara rasa coklat, karena saudara telah menjadi coklat. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, Roh Kudus akan turun dan kamu akan menjadi saksi. Bersaksi salah satu dari menjadi saksi. Karena menjadi saksi itu semua tindakan, perkataan, perbuatan, apa saja mencerminkan tentang kebaikan Tuhan itu menjadi saksi. Kalau bersaksi itu salah satu bagian daripada menjadi saksi. Nah, menjadi takut itu artinya seluruh keberadaan kita sudah dipenuhi dengan ketakutan. Dan ketika Tuhan datang, dia merubah ketakutan menjadi ketenangan. Tenanglah, tenanglah, dan tenanglah. Kenapa? Karena Tuhan sementara mendekat dalam hidup kita. Karena Tuhan sementara mendatangi perahu hidup kita. Saya percaya kecepatan Tuhan mendatangi hidup kita jauh lebih hebat daripada persoalan. Saya percaya kecepatan Tuhan untuk datang menolong kita jauh lebih cepat daripada masalah. Sebelum perahu murid-murid tenggelam, Tuhan sudah datang. Masih ingat saudara di dalam Kejadian pasal 14, ketika Raja Bera dari Sodom hendak mendatangi kepada Abraham, maka Melkisedek menimpali. Saya percaya hari ini juga, sebelum persoalan mendatangi saudara, Tuhan menimpali dengan berkat. Dia membawa berkat, dia membawa kemenangan buat kita semua. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tenang. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua,
Firman Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris atau New King James Version dikatakan, it is I. Apa maksudnya? Saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau harus memperkenalkan ini aku? Untuk membangkitkan kesadaran kepada murid-murid bahwa aku lebih nyata daripada gelombang, aku lebih nyata daripada masalah. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, it is I, ini aku. Kesadaran akan kehadiran Tuhan harus lebih tinggi daripada kesadaran akan kehadiran corona. Kesadaran akan kehadiran Tuhan harus lebih besar daripada kesadaran akan kehadiran ombak dan gelombang. It is I, ini aku. Artinya Tuhan ingin berkata, aku lebih nyata dari segalanya. Kalau engkau bisa bernapas, ini aku. Kalau engkau bisa sendok nasi taruh di mulut, ini aku. Kalau engkau bisa bangun pagi hari, ini aku. Kalau engkau bisa berjalan dan bergerak, ini aku. It is I. Baiklah, kesadaran kita akan kehadiran Tuhan harus jauh lebih tinggi daripada kesadaran kita akan persoalan. Tuhan berkata buat kita hari ini aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tengoklah sekeliling, rasakanlah hembusan kuasanya, rasakanlah angin yang bertiup di sekeliling saudara, itu tanda kehadiran Tuhan. Lihatlah pohon-pohon bersukacita. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-55, gunung-gunung bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu karena Tuhan ada. Dan Ibrani 1 ayat 3, ia tetap memegang alam semesta ini, ia tetap mengontrol alam semesta ini dengan firman-Nya. Tidak ada satu kita pun yang tadi pagi bangun berkata dan berpikir bahwa apakah hari ini masih ada oksigen untuk saya hirup? Apakah ikan-ikan di laut masih beranak pinak untuk saya makan? Tidak ada satupun kita yang berpikir. Bahkan tidak ada nelayan yang pergi beri makan ikan-ikan di laut. Tetapi oleh firman Tuhan, Tuhan menjaga segalanya. Tuhan menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Biarlah yang saudara lihat cakrawala menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, membuat saudara sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Biarlah ketika engkau melihat langit, timbul pujian di dalam hidupmu, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di kala badai sekalipun, engkau percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai. Ada lagu pujian yang sering saya ingatkan buat saudara. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Kalau bintang gemerlap berarti semuanya tenang, cerah, dan bunyi guruh riuh ku dengar. Tiba-tiba semuanya bisa berubah, tapi itu tidak merubah kehadiran Tuhan. Refrennya berkata, "Then sing my soul, my Savior God to thee." Jiwaku memuliakan Tuhan. Ini aku. It is I. Dan hari ini Tuhan juga berkata buat kita semua, aku ada bersama-sama dengan kamu. Yang ketiga, tenanglah, ini aku. Dan yang ketiga, jangan takut. Saudara, ketakutan membuat orang menjadi salah bertindak, dan ketakutan membuat sel-sel kita tidak akur di dalamnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih remaja dan gunung di daerah kami meletus, semua orang dianjurkan pergi ke pelabuhan karena pemerintah menahan kapal untuk tidak boleh berlayar sebagai alat evakuasi pergi ke pulau yang lain. Banyak orang yang berpikir dia sementara menjepit dompet di ketiaknya. Begitu sampai di pelabuhan, baru dia sadar ternyata itu sandal jepit. Saudara, ketakutan membuat kita tidak normal. Itu sebabnya Tuhan datang hari ini dan berkata, jangan takut. Seorang yang menjadi bujang daripada Elisa pernah ketakutan. Ketika Elisa membongkar beberapa rencana daripada Raja Aram untuk menyerang orang Israel, Raja melakukan rapat untuk menghadang orang Israel di setiap pos. Elisa membongkar semuanya. Elisa berkata kepada Raja Israel, jangan lewat daerah ini karena di sana sudah ada orang Aram yang ingin mencegat kita. Mereka roba lagi, jangan lewat di daerah ini karena orang Aram sudah buat pos serang untuk mencegat kita. Bukan 1-2 kali, berulang kali. Kalau 1-2 kali mungkin kebetulan, ini berulang kali sampai Raja Aram menjadi stres. Jangan-jangan ada orang yang membocorkan semua rahasia kita kepada orang Israel. Kenapa mereka bisa tahu semua rencana kita? Ada seorang yang berkata bahwa di Israel ada seorang nabi
dia bisa memberitahukan apa yang tuanku bicarakan di kamar tidur. Lalu Raja Aram bertanya, siapa dia? Namanya Elisa. Cari tahu di mana dia berada. Dikirimlah intelijen terkenal, mereka menemukan dan mereka tahu bahwa Elisa ada di Dotan. Lalu mereka menemukan bahwa Elisa ada di Dotan. Kemudian Raja Aram memerintahkan untuk menangkap Elisa dengan mengirim tentara yang sangat banyak. Saudara bisa lihat perbandingannya, hanya untuk menangkap satu orang, satu kekuatan bangsa dikerahkan untuk menangkap Elisa. Artinya bahwa bargaining position kita atau posisi tawar kita sangat besar. Saya percaya saudara ketika menyadari siapa saudara dalam Kristus, saudara tidak akan pesimis, tapi saudara akan berkata, aku bersama dengan Tuhan itu cukup bagiku. Aku lebih daripada pemenang, bukan cuma menang, tapi lebih daripada pemenang. Kata kitab Roma pasalnya yang ke-8. Nah, singkat cerita, ketika tentara ini sampai di Dotan dan mengepung tempat di mana Elisa berada, waktu pagi hari bujangnya bangun, dia berkata begini, celaka Tuhanku. Ada banyak orang yang berpikir dan berkata celaka di tengah-tengah wabah ini. Tetapi bersyukur ada Elisa yang berkata kepada bujang, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan video ini akan dipakai Tuhan menjadi Elisa-Elisa yang menguatkan orang-orang yang ketakutan, yang menguatkan tetangga yang ketakutan, yang menguatkan sahabat yang ketakutan. Dan dia berdoa, Tuhan bukakan mata bujang ini. Dan matanya terbuka dan dia kaget dan melihat begitu banyak persediaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa nama Jehovah Jireh, God is my provider. Tuhan menyiapkan semua kebutuhan kita. Tuhan menyiapkan semua yang kita perlukan. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, jauh sebelum kita memerlukan, Tuhan menyiapkannya bagi kita. Jehovah Nisi, Tuhan panji keselamatan, tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Jehovah Tsidkenu, Tuhan kesembuhan kita, nama-namanya begitu berkuasa. Dan bujang ini matanya terbuka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ayo, mari kita doakan supaya bangsa kita, kota kita, semua orang matanya terbuka, supaya mereka bisa melihat bahwa yang disediakan Tuhan jauh lebih hebat daripada yang kita hadapi. Jangan takut. Saya akan sampai pada closing. Saudara-saudara, tetap tenang, sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan jangan takut, sebab Dia membela kita. Dia panji-panji keselamatan kita. Dia kekuatan kita. Saya akan berdoa di akhir khotbah ini, supaya semua saudara akan kuat di dalam Tuhan, dan mata tetap tertuju kepada Tuhan, karena daripadanya datang pertolongan. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku itu datang daripada Tuhan. Hari ini Tuhanlah jawaban atas segalanya. Percayalah, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Dia Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya semua kami ada dalam perlindungan Tuhan, semua kami ada dalam naungan yang maha tinggi, dan semua kami akan menikmati kemenangan, kemuliaan, kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam kami. Mulai hari ini dan seterusnya, perkataan kami adalah perkataan yang mendatangkan berkat. Perkataan kami adalah perkataan yang mendatangkan mujizat. Dan hamba berdoa, kalau ada yang sakit hari ini, sembuh oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang terikat, Tuhan sudah bebaskan. Karena segala sesuatu telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Termasuk wabah yang kami hadapi, sudah Engkau tanggung. Kami lebih daripada pemenang. Berkati semua kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kemenangan, kami terima berkat, kami terima sukacita, kami terima perlindungan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap mata tertuju kepada